Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, mohon izin teman-teman sekalian. Di sini memperkenalkan diri, nama saya Karisma Sadaya Mulia Pencara. Saya berasal dari kelompok 3, gelombang 9, angkatan 55. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pembelajaran manajemen ASN dan Smart ASN. Latar belakang dan urgensi. Mungkin kenapa sih kita harus mempelajari manajemen ASN dan Smart ASN? Alasannya adalah karena dunia ini bergerak sangat cepat dan juga Presiden telah memberikan arahan tegas mengenai percepatan transformasi digital. Bisa kita lihat bahwasanya dahulu adalah ASN yang birokrasinya itu sangat lama. Bisa dilihat di mana sistem pelayanan seorang ASN itu benar-benar lambat. Hal inilah yang mendasari bahwa perlu adanya perubahan, yaitu dengan percepatan transformasi digital. Namun, ini masih menghadapi tantangan seperti rendahnya indeks literasi digital dan maraknya ancaman siber. Karena memang semakin banyaknya perubahan digital, itu juga semakin banyak juga ancaman-ancaman yang dapat menyerang kita, seperti privacy. Dan juga sebagian ASN mungkin masih gaptek dalam menggunakan komputer, HP, dan lain sebagainya untuk kebutuhan dalam bekerja. Oleh karena itu, birokrasi tidak bisa lagi dijalankan dengan cara lama. Kita butuh lompatan besar untuk mencapai birokrasi berkelas dunia melalui penataan SDM yang adaptif. Manajemen ASN untuk membangun wadah profesional. Fondasi pertama adalah manajemen ASN. Ini menjadi akar untuk bisa menjadi ASN yang baik, tentunya sesuai dengan nilai-nilai berakhlak. Bagian ini mengatur wadah profesionalisme kita. Melalui manajemen ASN, kita diajarkan tentang kedudukan fungsi serta pentingnya sistem merit. Sistem ini memastikan bahwa pengembangan karir, hak, dan kewajiban kita didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil tanpa diskriminasi demi menjaga kode etik pelayanan publik. Kalau dilihat bahwasanya sering di instansi kita ini senior kita yang terlebih dahulu naik pangkat atau mungkin yang mendapat kesempatan lebih. Padahal beliau ini mungkin secara materi maupun pengalaman masih lebih unggul di kita. Bahkan terkadang ketika kita mempunyai ide yang tentunya ini berguna untuk masa depan instansi, justru yang terjadi adalah orang-orang yang tidak berkompeten itu mengikuti entah itu diklat ataupun dinas luar ataupun yang lain-lain sehingga apa yang kita ketahui itu terasa cuma-cuma dikarenakan karena sistem hierarki. Nah, dengan adanya sistem merit ini eh, dari jabatan, hak, karir, dan kewajiban ini menjadi transparan. Kedudukan, peran, fungsi, dan kode etik ASN. Berdasarkan regulasi yang berlaku, pegawai ASN dibagi menjadi pegawai negeri sipil, yaitu PNS, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh intervensi semua golongan dan partai politik. Fungsi utama ASN meliputi pelaksana kebijakan publik, yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dua, pelayanan publik. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas kepada seluruh masyarakat. Tiga, perekat dan pemersatu bangsa. Mempercepat
Persatuan dan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penerapan sistem merit dalam siklus manajemen ASN. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, dan kondisi kecacatan. Sistem ini menjadi kunci memastikan the right man of the right place. Tahapannya adalah yang pertama adalah perencanaan dan pengadaan. Didasarkan pada analisis jabatan dan analisis beban kerja, seleksi penggunaan menggunakan CAT, mendapatkan talenta terbaik secara transparan dan akuntabel. Pengembangan karir. Penerapan sistem meritnya adalah menggunakan pola karir nasional, manajemen talenta, dan standar kompetensi jabatan. Tujuannya adalah memastikan promosi dan mutasi berdasarkan prestasi kerja, bukan subjektivitas. Dengan kerja, menggunakan sasaran kinerja pegawai atau SKP yang terukur dan dikaitkan dengan tunjangan kinerja. Tujuannya adalah mendorong produktivitas kerja yang berdampak langsung pada organisasi. Yang keempat, penghargaan dan disiplin. Pemberian jaminan pensiun, jaminan hari tua, serta penegakan kode etik secara tegas bagi yang melanggar. Tujuannya adalah memberikan kepastian kesejahteraan sekaligus menjaga marwah profesi seorang ASN. Baik, selanjutnya adalah Smart ASN. Smart ASN ini memiliki 4 pilar. Jika manajemen ASN ada sistemnya, Smart ASN ini adalah alatnya. Melalui 4 pilar literasi digital, kita tidak hanya dituntut memiliki digital skill atau sekadar cakap menggunakan gawai. Lebih dari itu, kita harus memiliki digital culture yang berakar pada Pancasila, menerapkan digital etik atau etika berinternet dalam melayani masyarakat, serta menguasai digital safety untuk memproteksi data pribadi maupun data instansi dari ancaman cyber. Digital skill adalah kemampuan individu untuk mengetahui, memahami, menggunakan perangkat keras dan lunak atau IT, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Digital culture, kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Digital etik, kemampuan individu untuk menyadari, mencontohkan, menyesuaikan, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Digital safety, kemampuan individu untuk mengenali, membersihkan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran keamanan digital. Tantangan ruang digital dan yang wajib diperangi oleh seorang ASN. Yang pertama adalah konten negatif, hoax, ujaran kebencian, perundungan cyber, dan pornografi. Hal ini memang sangat mudah didapati oleh seorang ASN karena tentunya kita juga memiliki akses internet, kita menggunakan laptop dengan HP, dan semua itu sangat kompleks dan besar pengaruhnya. Bahkan melalui HP pun terkadang muncul iklan-iklan seperti itu. Kita sebagai ASN itu perlu untuk menganalisa dulu apakah benar berita ini atau memang sengaja dibuat untuk membuat kita tidak niat bekerja, mungkin kita menyalahkan kinerja dari orang lain, dan lain sebagainya. Kejahatan cyber, penipuan digital, pencurian identitas, phishing, dan phishing, penipuan identitas romantis atau sosial. Mungkin yang marak terjadi itu kejahatan cybernya adalah pinjol. Tidak menutup kemungkinan bahwa seorang SM itu juga bisa eh, mengikuti atau melakukan pinjol karena kondisi ekonomi setiap orang itu juga berbeda-beda. Kita sebagai seorang ASN kita harus juga selektif, tidak bisa eh,
bergaya hidup mewah karena kita memang untuk melayani masyarakat. Dari sisi itu juga kita juga harus pandai mengidentifikasi bentuk-bentuk penipuan karena semakin ketatnya regulasi, orang juga akan semakin kreatif untuk membobol atau merusak regulasi tersebut sehingga terjadi penyelewengan. Yang ketiga adalah kelalaian rekam jejak digital, memahami bahwa apa yang diunggah hari ini akan jadi rekam jejak yang abadi dan berpotensi merusak reputasi instansi jika tidak dikelola dengan bijak. Contoh nyatanya adalah mungkin bisa kita lihat ASN-ASN ini live di TikTok di saat jam bekerja. Sebenarnya kalau semisalnya ada waktu yang lenggang tidak masalah, tetapi jangan disebarluaskan karena tentunya ini akan mengundang kontroversi, baik itu masyarakat yang mungkin iri tentang pencapaian tetangganya yang menjadi ASN atau seperti apa, yang tidak seimbang dengan pelayanan yang diberikan. Nah, inilah kenapa kita harus juga mawas diri dan berhati-hati. Jangan sampai kita ini bisa terkena eh, masalah karena jejak digital kita. Aktualisasi yang saya lakukan adalah karena saya seorang pengawas personel penerbangan bidang PKPPK, hal yang patut saya lakukan adalah menyatukan kedua materi ini sehingga manajemen ASN dan Smart ASN ini bersinergi dalam kehidupan saya sebagai seorang ASN. Karena manajemen ASN dan Smart ASN ini merupakan harga mati untuk tata kelola pemerintahan yang cerdas. Manajemen ASN bertugas membangun struktur organisasi yang sehat, profesional, adil, dan berbasis kinerja melalui sistem merit. Di sisi lain, Smart ASN memberikan muatan kompetensi digital, etika, dan kelenturan budaya bagi pegawai di dalamnya. Ketika kedua aspek ini menyatu, ASN tidak lagi sekedar menjadi pekerja yang administratif, melainkan menjelma menjadi motor penggerak birokrasi yang responsif, transparan, akuntabel, dan berorientasi penuh pada pelayanan masyarakat yang prima di era digital. ASN modern bukan sekedar mengguna teknologi, melainkan penggerak peradaban birokrasi yang cerdas, berintegrasi, dan melayani. Kesimpulannya, manajemen ASN membentuk karakter kita yang profesional dan smart ASN memberikan kita kecakapan digital untuk menghadapi masa depan dan keduanya. Keduanya adalah model utama menuju smart governance. Demikian paparan yang saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam berakhlak.